selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Quba. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, maka beliau singgah di perkampungan yang dari dulu sudah bernama Quba. Di sana di dalam riwayat dikatakan beliau tinggal selama lebih kurang sekitar 4 hari. Lalu di sana pun ada sumur disebut dengan biirnya Abu Ayyub Al-Ansari, biir Sayyidina Abu Ayyub. Karena sumur itu dulu berada di lingkungan Masjid Quba, itulah sumur yang digunakan untuk minumnya unta Nabi Muhammad SAW ketika unta itu setelah melakukan perjalanan panjang dari Mekah ke kota Madinah. Dan juga di Masjid Quba itu Nabi SAW mengangkat bata sendiri, mengangkat batu untuk membangun masjid tersebut. Jadi kalau dulu masjid itu hanya dibatasi dengan batu-batu seperti diletakkan beberapa batu untuk menyusun fondasi masjid, tetapi di zaman Sayyidina Utsman dilakukan renovasi besar-besaran dan juga dilanjutkan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan kemudian berlanjut sampai hari ini dilakukan renovasi, tetapi para ulama kita mengatakan terutama bagi jamaah laki-laki untuk nanti ketika berada di dalam Masjid Quba itu mencari di kubah, di bagian kubah di dalam Masjid Quba itu ada lubang. Sekali lagi kami ulang, perhatikan di kubah itu dari dalam kita akan melihat ada lubang kecil seperti ditusuk dengan tombak, misalnya ada lubang kecil. Maka para ulama mengatakan di bagian bawah itulah dulu adalah bagian masjid pertama yang dibangun di zaman Nabi SAW. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di sekitar lubang itulah dulu Nabi SAW melaksanakan salat. Dan juga dulu ketika Abah Guru datang ke kota Madinah dan sholat di Masjid Quba, beliau juga sholat di sekitar tempat itu, tepat bersebelahan juga dengan mimbar yang saat ini ada di sebelah kanan. Kalau kita melihat lubang, maka posisi mimbar itu di sebelah kanan kita. Jadi usahakan bagi laki-laki untuk bisa melaksanakan sholat di bawah lubang itu. Insya Allah kita sholat di masjid yang dulu pondasinya langsung dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kami perlu juga sampaikan di sini untuk diingat oleh para jamaah bahwa apabila kita ke Masjid Quba, maka kita disunnahkan untuk berwudu dari rumah, berwudu dari hotel. Karena barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dari hotelnya, lalu kemudian dia datang ke Masjid Quba, lalu dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah yang sempurna. Kami ulang, barang siapa yang berwudu dari rumahnya atau dari kamarnya atau dari hotelnya, lalu kemudian dia datang ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka Allah akan berikan dia pahala seperti orang yang berumrah secara sempurna. Pahalanya, tapi bukan umrahnya. Nah. Jadi jangan juga karena misalnya ada yang dititipi badal umroh, diberi orang duit 2 juta, 3 juta badal umroh, sekalinya tulah ke Quba aja sih terbayang 2 rakaat. Jadi kalau pahala memang mendapatkan pahala umroh, tetapi umroh itu ibadah sendiri. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan juga satu kebiasaan Nabi kita Muhammad, beliau itu apabila datang ke Masjid Quba, beliau akan datang dengan berjalan kaki. Dari rumah beliau di Masjid Nabawi itu, beliau berjalan kaki ke Masjid Quba dan beliau senantiasa mengunjungi masjid itu. Dan juga para hadirin yang para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah. Penduduk Quba ini adalah penduduk yang dipuji oleh Allah. Karena mereka inilah orang yang dahulu ketika orang-orang melakukan buang air, itu terkadang menggunakan batu, beristinja menggunakan batu. Tetapi orang-orang Quba dari dahulu sudah terbiasa menggunakan air. Jadi mereka inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah, yang dipuji, yang dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul. Nah, itulah orang-orang yang bersuci yang Allah puji itu adalah penduduk Quba. Yaitu ketika orang-orang dulu ketika beristinja menggunakan batu, tetapi penduduk Quba sudah menggunakan
menggunakan air. Dan juga Kuba ini dulu terkenal sebagai perkebunan kurma. Banyak perkebunan kurma di kota di Kuba ini. Dan kemudian para hadirin, para jamaah tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di dalam Kuba kita masuk saja, kita langsung berniat untuk melaksanakan sholat duha di sana. Karena ketika kita melaksanakan sholat duha, itu sekalian insya Allah kita akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu lagi berniat sengaja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid, tetapi langsung saja sengaja aku sembahyang sunnah duha, maka kita juga akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Karena perlu kami sampaikan, sebenarnya sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat penghormatan untuk masjid. Seandainya kita ada sholat lain yang ingin kita kerjakan, maka kita boleh untuk melaksanakan sholat tersebut langsung, karena secara otomatis tahiyatul masjid pun akan masuk ke dalam sholat yang kita lakukan itu. Contoh, ibu memiliki hajat, lalu kemudian melaksanakan sholat hajat di satu masjid. Maka ketika kita masuk, lalu kita sholat hajat, maka otomatis sholat hajat kita itu juga menjadi sholat tahiyatul masjid. Nah, begitu juga dengan sholat tahajud, kami perlu sampaikan, karena ada di antara para jamaah yang terkadang masih bingung apa itu tahajud. Tahajud itu adalah sholat yang dilaksanakan ketika kita bangun dari tidur. Yang penting kita lakukan di malam hari setelah bangun tidur, waktunya sebelum masuk sholat subuh. Seandainya ibu atau bapak bangun jam 4 malam, tiba-tiba ingin melaksanakan sholat tasbih, maka sholat tasbih itu menjadi otomatis sholat tahajud. Karena tahajud itu bukan sholat khusus, tapi sholat apapun yang dilakukan setelah bangun dari tidur, maka di dalam bahasa Arab sholat itu disebut dengan sholat tahajud. Dan juga kami ingin mengajarkan sedikit, mungkin ada di antara para jamaah yang ingin melaksanakan sholat hadiah untuk almarhum ibunya, almarhumah ibunya atau bapaknya. Maka sholat hadiah itu niatnya, ini di sebelah kiri kita adalah Masjid Kuba. Niat sholat sunnah hadiah, sengaja aku sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah. Sholat biasa saja, sengaja aku sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah. Sengaja aku sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama membaca Alhaakumut Takatsur dan Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali. Begitu juga di rakaat kedua. Kalau tidak hafal, bacanya surah yang hafal. Setelah selesai 2 rakaat lalu berdoa. Boleh dalam bahasa Indonesia kita berdoa, ya Allah, Engkau lebih mengetahui apa yang saya inginkan, dan saya melaksanakan sholat ini, maka sampaikanlah pahalanya kepada almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya. Demikian apabila doa itu diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab kita berdoa, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu ma urid. Ya Allah, ib'ats thawabaha ila siapa misalnya, keluarga kita. Nah, ini cara sholat sunnah hadiah. Jadi siapa tahu ada di antara jamaah yang ingin sholat sunnah duha di dalam, apakah 8 rakaat atau 4 rakaat atau minimal 2 rakaat. Lalu apabila telah selesai, setelah itu melaksanakan sholat sunnah hadiah. Kami ulang, sholatnya 2 rakaat saja, niat biasa, surahnya boleh apa yang kita hafal saja, dan setelah itu berdoa untuk kita niatkan pahalanya kepada keluarga yang kita inginkan. Nah, ini Masjid Kuba, kita akan bersama-sama turun untuk melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Kita ini langsung ke masjidnya dulu Pak? Langsung. Jadi untuk yang foto-foto dan segala macam itu boleh nanti setelah kita melaksanakan sholat. Jadi yang pertama kita datang sholat dulu, karena adab ketika kita datang ke masjid adalah sholat.
Ibu sana bu. Gawe skuter lho. Sini bawahnya. Jangan gini ya. Kamu pada mana tadi? Udah itu pada mana? Oh, udah ngomong? Hah? Oh, udah ngomong. Sudah ada. Kemana aja dah? Tek kemana?
pemirsa sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kami dan rombongan Guru Zaini melakukan perjalanan ibadah umroh. Alhamdulillah pada saat ini beliau membimbing jamaah sebanyak 112 jamaah. Dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa keberadaan kami di kota Madinah kurang lebih 2 hari, dan insya Allah dalam hari-hari ke depan akan terus ada tempat-tempat yang tentunya kami ziarahi bersama guru kita Guru Zaini. Maka ikutilah perjalanan kami bersama guru kita yaitu Guru Ahmad Zaini, yang insya Allah nanti beberapa hal yang beliau akan sampaikan terkait sirah nabawiyah atau sejarah daripada baginda Rasulullah SAW. Dan jika di dalam pada perjalanannya terputus-putus ataupun nanti ada gangguan jaringan, tentu hal ini adalah bukan dari kami, tapi akan tetapi dari jaringan itu sendiri. Karena itu kami memohon maaf jika hal itu terjadi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Ikuti terus perjalanan ibadah umroh bersama PT Tisaga Nur Khatimah dan bersama pemimpin kita yaitu Kiai Haji Ahmad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pakai apa ya? Masjid Nabawi tak Corona. Ya di Corona, ya di Corona. Oke, sip. Lagi kan? Ya. Ayam sama Tadi ingat kemauan apa? Toksisnya gitu. Itu memang bahayanya tuh dingin banget kalau suka panas, nah itu Ini dingin nih, kita keluar aja. Langsung meringat. geser ke samping.
Nanti mau hasilnya dulu sih. Pakai paket kan? Pakai paket kan? Oh. Kasih. Besar ya. Kalau dari kampung ribuan yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami saat ini berada di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW, dan di dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad ketika berhijrah beliau tinggal di kampung Quba ini sekitar 4 hari, dan beliau membangun masjid ini, dan beliau mengangkat dengan tangan beliau sendiri batu untuk fondasi masjid ini. Dan kami berharap kepada seluruh para jamaah yang menyaksikan video ini, baik yang berada di tanah air saat ini, insya Allah semuanya mudah-mudahan diberi Allah kesempatan untuk bisa berhaji, berumrah, dan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW.
dan juga insya Allah berziarah ke Masjid Quba ini. Dan Masjid Quba ini diantara keistimewaannya dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, atau kalau kita di sini dari hotel kita, lalu kemudian dia datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sana, maka Allah akan berikan dia pahala seperti orang yang beribadah umroh. Mudah-mudahan semua yang melihat dan menyaksikan ini bisa diberikan Allah kesempatan berhaji berumroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu Gombang.